Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Kau terus berbicara bagi kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan Kejadian pasal 16 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Demikian jauh firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup mendengarkan perkataan Tuhan pasti hidupnya diberkati Tuhan. Orang yang hidup mendengarkan perkataan Tuhan pasti hidupnya itu tidak bermasalah. Tetapi orang yang tidak hidup mendengarkan perkataan Tuhan pasti dia akan mengalami masalah dalam kehidupannya. Belajar lewat firman Tuhan di saat ini. Saya mengajak saudara untuk melihat kisah daripada Abraham ini. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan akan memberikan anak kepada Abraham sebagai keturunan Abraham. Tetapi karena mereka melihat situasi kondisi Sarah yang sudah tua, sudah tidak lagi mendapat haid, maka Sarah berkata bahwa mungkin bukan Sarah yang dimaksudkan Tuhan, tetapi ambillah Hagar, dan mungkin dari Hagar itu mereka akan mendapatkan anak yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, sehingga firman Tuhan mencatat waktu Hagar itu mengandung, Hagar menganggap rendah akan nyonyanya. Nah, seandainya kalau Sarai tidak berbicara kepada Abraham untuk mengambil Hagar, untuk mereka mendapat anak dari Hagar, tetapi belajar berfokus kepada perkataan Tuhan, saya percaya pasti tidak ada masalah dalam hidup mereka. Tapi karena Sarai tidak yakin akan hidupnya, karena dia melihat fakta kehidupannya, dia lalu berkata kepada Abraham untuk mengambil Hagar agar mendapat anak dari Hagar. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada semua pemirsa Klavos. Mari kita belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, kita belajar untuk mendengar dan melakukannya. Kalau saudara mau hidupmu tidak bermasalah, kalau engkau mau jalan-jalanmu itu terus ada pada jalan Tuhan, engkau mengalami sukacita Tuhan, engkau mengalami damai sejahtera Tuhan, belajarlah untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara tidak dengar firman Tuhan, artinya engkau seperti orang bebal, engkau mendengarkan perkataan firman lewat khotbah, tetapi tiba-tiba engkau tidak hidup seperti apa yang kau katakan. Atau engkau memperkatakan firman, tapi engkau tidak hidup seperti apa yang kau katakan. Maka saya katakan hidupmu akan penuh dengan masalah. Belajar dari Sarai dan Abraham ini. Kalau mereka dengar-dengaran pada perkataan Tuhan, tekun menunggu apa yang dikatakan Tuhan, maka saya percaya firman itu akan menjadi realita dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, jangan kita mau hidup kita ada dalam masalah. Biarlah hari-hari yang sulit yang kita alami saat ini, dalam tanda kutip, kita akan mengalami banyak tantangan-tantangan dalam perjalanan hidup kita, baik tantangan keluarga, baik tantangan kebutuhan, baik tantangan sakit penyakit, atau tantangan apapun juga. Belajarlah untuk setia mendengarkan perkataan Tuhan, agar hidup kita tidak bermasalah, tetapi kita akan mengalami realita perkataan itu dalam hidup kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa kehidupanmu akan terus diberkati, diberikan sukacita, damai sejahtera, kelimpahan firman, dan kebenaran-kebenaran firman akan terus melimpah dalam kehidupan saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus tekun mendengarkan perkataan-Mu dan hidup seperti apa kata firman-Mu. Maka kami percaya kami tidak akan pernah mengalami masalah dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk terus setia pada perkataan firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.